Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang virus Nipah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan kasus virus Nipah yang muncul kembali di India. Pemantauan dilakukan intensif melalui kanal resmi dan media monitoring. Jubir Kemenkes Widiawati mengatakan kalau langkah ini untuk mengantisipasi potensi penyebaran lintas negara. Kemenkes juga memastikan setiap informasi dianalisa untuk respon cepat. Jadi karena negara tangga kena, kemungkinan Indonesia juga bisa kena gitu. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dengan virus Nipah ini, gitu ya. Walaupun belum ditemukan ya di Indonesia sekarang. Beberapa transformasi kesehatan untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan. Kita sudah punya sistem kewaspadaan dini SKDR yang dibangun untuk mendeteksi berbagai macam penyakit yang akan menjadi potensial KLB atau kejadian luar biasa. Termasuk saat ini yang sedang dibicarakan adalah penyakit virus Nipah. Sistem ini sebetulnya sudah berbasis aplikasi yang sudah diimplementasikan dan ada di pintu-pintu masuk di setiap wilayah. Balai Kekarantinaan Kesehatan, kemudian juga bandara dan segala macam. Jadi ini selain itu Indonesia juga sudah memiliki Public Health Emergency Operation yang kita sebut dengan PHEOC, bertugas itu mengkoordinasikan penanggulangan KLB, kejadian penyakit dengan potensial wabah lainnya, dan juga berkolaborasi dengan One Health, kesiapsiagaan saat ini dengan virus Nipah. Jadi kita sama-sama untuk penilaian resiko bersama dan juga resiko cepat yang dilaksanakan secara berkala. Jadi pemirsa, apa sebenarnya itu virus Nipah yang kemudian ramai kembali diperbincangkan di negeri ini? Ini adalah virus yang ditularkan dari hewan ke manusia, pemirsa. Jadi kita lihat, kita harus lebih waspada lagi terkait dengan kehadiran virus Nipah yang kembali mewabah di India Timur pertamanya. Jadi virus ini adalah kelelawar, datang dari kelelawar buah atau dari genus Pteropus atau yang dikenal sebagai kalong. Kita akan lihat pemirsa. Jadi virus Nipah ini bukanlah hal yang baru. Virus Nipah datang dari hewan, dari kelelawar buah, dan dia sekarang ada di manusia dan penularan bisa terjadi antar manusia. Selanjutnya pemirsa, tadi saya sempat sebut ini. Ya, tapi biasanya tuh kok kalau misalnya virus itu kan bersifatnya spesifik gitu. Misalnya hewan satu itu tidak bisa menularkan ke hewan yang lainnya. Misalnya khusus babi gitu kan, flu babi itu kan awalnya tuh mungkin antar babi saja, tapi berevolusi virusnya hingga bisa menularkan ke manusia. Ataupun misalnya flu burung juga yang awalnya antar burung gitu ya, kan kita beda spesies nih, burung sama manusia, tapi virus itu berevolusi gitu ya, bisa akhirnya menyerang manusia juga gitu. Sama seperti Nipah ini yang awalnya hewan saja tapi virusnya berevolusi dan manusia juga bisa masuk ke dalam penyakit Nipah ini gitu, bisa ditularkan. Tahun 1999 di slide kedua, virus ini pertama kali muncul dan berhasil diidentifikasi oleh manusia, terjadi di Malaysia dan lokasi khususnya itu adalah di kawasan Sungai Nipah, di peternakan babi. Kemudian pada saat itu di tahun 1999 ada tercatat 105 kasus kematian manusia dan pada akhirnya terpaksa terjadi pembuangan 1 juta ekor babi karena virus ini mewabah. Kita lihat lagi selanjutnya bagaimana sebenarnya cara penularan dari virus Nipah ini. Yang pertama pemirsa, terjadi penularan jika ada kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Dan kita tahu tadi asal muasal dari virus ini datang dari kelelawar buah. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan yang terkontaminasi dan yang terakhir adalah penularan manusia ke manusia. Nah, yang ketiga inilah cara penularan yang saat ini berusaha untuk diantisipasi supaya tidak terjadi penularan virus Nipah lintas negara. Kita lihat gejala awalnya apa-apa saja. Kalau beberapa waktu lalu kita mempelajari gejala awal yang terjadi dari virus COVID-19, saat ini pemirsa, virus Nipah itu bisa ada gejala berupa demam tinggi dan juga sakit kepala, kemudian bisa terjadi nyeri otot atau mialgia, dan juga bisa terjadi muntah dan sakit tenggorokan. Jadi ini adalah beberapa
tanda-tanda awal kalau mungkin saja Anda terserang dari virus Nipah ini, dan kalau untuk mengeceknya perlu dilakukan tindakan medis lebih lanjut lagi untuk melihat kepastian penularan virus ini. Dan yang tercatat di India Timur, fatality rate-nya cukup tinggi pemirsa, 75% saat ini merebak di bagian Benggala Barat. Besar Nah, sekali kita ya, lebih lihat dari apa yang setengahnya. disampaikan terkait dengan kasus ini. Ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan yang mengatakan kalau sampai sekarang belum kita amati di Indonesia, tapi sudah dipersiapkan, sudah sosialisasi, dan kita sudah siapkan regen PCR-nya sama seperti virus dites menggunakan PCR. Nah, itulah yang kemudian sudah disampaikan terkait dengan antisipasi penularan dari virus Nipah ini. Selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda, kita akan tanyakan terkait dengan virus. Yang jadi bahaya sih sebenarnya bukan dari virusnya sih yang muncul gitu, ada gejala-gejalanya. Kalau ada gejalanya kan bisa diamati, oh ini lagi sakit nih gitu kan, berarti udah terserang, itu kan bisa diidentifikasi atau nggak dikasih preventif. Tapi kalau misalnya yang nggak ada gejala, itu bagaimana preventifnya? Kadang-kadang kan udah tertular nih sama virusnya, tapi karena virusnya itu masih dalam masa inkubasi ya, masih berkembang biak di dalam tubuhnya, gejala tuh belum muncul. Dan ketika udah masuk gitu ya, maksudnya awalnya lolos nih, nah ketika udah lolos itu baru sakit ketika sudah masuk di Indonesia. Itu yang berbahaya ya, kayak COVID kemarin kan. Jadi awalnya nggak sakit, tapi setelah masuk di Indonesia gitu ya, itu akhirnya sakit dan menularkan ke berbagai orang ya di sekitarnya. Ya mungkin ada yang masa isolasi dulu gitu kan, untuk melihat apakah orang ini benar sakit atau tidak gitu ya, untuk melihat gitu masa inkubasi dari virus Nipah ini. Sama dengan spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi onkologi medik, Profesor Zubairi Jurban. Prof. Zubairi, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Kabar baik, Prof. Prof, sehat ya, Prof? Prof, sekarang virus Nipah ini mulai menyebar lagi. Dulu tahun 1999, sekarang terjadi lagi. Nah, apa yang menyebabkan virus ini sampai punya fatality rate-nya tinggi 75% ketimbang dengan virus lainnya, Prof? Iya, pertama karena menyerang saluran nafas, bikin parunya rusak. Kedua, menyerang otak, jadi membuat penyakit namanya ensefalitis. Jadi akhirnya pasien akan kejang-kejang, kemudian tidak sadar dan meninggal. Ya, jadi awalnya pernafasan tapi kena saraf pusat juga, yaitu di otak. Jadi kalau udah kena otak itu pasti akan sangat fatal sekali gitu ya. Bagian yang paling mengatur kita gitu ya. Kalau misalnya itu rusak, pasti akan mengacaukan segala aktivitas dalam tubuh gitu sampai kejang-kejang kan, dan akhirnya mungkin menjadi meninggal juga gitu gara-gara penyakit seperti ini. Fatality rate-nya menjadi lebih tinggi. Prof, kalau seandainya mungkin masyarakat mau mengantisipasi supaya tidak tertular virus ini, apa yang harus dilakukan, Prof? Iya, ini masyarakat sama pemerintah tentu. Jadi kalau yang masyarakat pada prinsipnya kalau begitu ada ini infeksi termasuk bisa penularan lewat saluran nafas juga dari manusia ke manusia, jadi harus sama jaga kesehatan. Kalau mulai ada gejala demam, sakit tenggorokan, kemudian tidak menolong dengan obat biasa 1-2 hari, 2 hari aja, perlu ke dokter kemudian. Ya, pagi sekarang itu kan lagi musimnya lumayan ekstrim ya. Jadi banyak orang yang mungkin sakitnya mungkin kelihatan kayak flu gitu kan, kayak batuk-batuk, pilek, mungkin demam gitu. Padahal mungkin terserang penyakit seperti virus Nipah gitu. Jadi harus berhati-hati. Kalau misalnya nggak sembuh dalam berapa hari, harus dicek ini beneran flu atau penyakit lain gitu kan yang menyerang diri kita. Ya itu harus dihati-hati lah kalau misalnya kalian keluar-keluar ataupun sedang berjalan di luar negeri lah. Sekarang kan lagi mulai ada ini ya, muncul virus Nipah ini gitu kan. Sakit kepala dengan mual muntah, kemudian dengan sakit tenggorokan dan batuk. Namun kalau sudah mulai sakit kepala hebat, apalagi dengan kejang, itu ya, mulai ekstrim. angka kematiannya tinggi banget. Kalau sudah sampai situ 90%. Jadi harus terlambat pengobatannya dan pencegahannya dan diagnosisnya di awal.
Jadi harus didiagnosa lebih cepat supaya fatality rate-nya tidak sampai 75 sampai 90%. Tapi Prof, kalau Jadi kayak ada apa ya, stadianya gitu lah, kayak bagian 1, bagian 2 sampai mungkin bagian akhir. Kalau misalnya udah sampai bagian akhir tuh sangat sulit untuk diselamatkan, jadi udah sangat-sangat parah dan kemungkinan selamatnya sangat kecil gitu. Kalau masih di awal gitu, masih bisa di treatment, masih bisa diobati, maka itu masih lebih baik daripada terlambat sama sekali gitu ya. Jadi jangan sampai kita tertular, tapi kalau misalnya kita sudah tertular, maka kita harus segera mengobati penyakit tersebut supaya tidak tambah parah ya. demam, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan itu kan lumrah atau banyak sekali orang Sering yang mengalami terjadi, gejala ya. seperti itu. Kadang menunggu 2 hari Benar. sembuh. Nah, apa yang membuat kita tahu, oh sepertinya ini besar kemungkinan ini virus Perbedaannya Nipah? apa nih ya? Iya, biasanya kan kalau pasien dengan infeksi saluran nafas itu demam, batuk, sakit tenggorokan. Nah, tapi jarang yang sampai mual muntah beberapa kali. Nah, jadi kalau disertai juga dengan mual muntah, langsung segera ke dokter. Apalagi kalau mulai dengan sakit kepala yang berat kombinasi itu. Jadi mual muntah, sakit kepala yang berat. Makin lama makin berat. Kalau kita infeksi yang lain biasanya sakit kepalanya sebentar minum paracetamol hilang, Sembuh yang ini gitu ya. tidak. Oh, Jangan Itu, tunggu itu sampai perbedaannya ada tuh ya. kejang-kejang. Baik. Ya, perbedaannya dari mual muntah sama sakit kepala gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah mulai nggak sembuh-sembuh gitu, kalau udah minum obat tapi nggak sembuh, itu harus segera dicek gitu. Jangan sampai terlambat sampai kejang-kejang. Kalau sampai kejang-kejang kan berarti udah bermasalah tuh di bagian saraf pusatnya atau nggak di otaknya lah gitu. Sejauh ini apakah sudah ada obat atau ada vaksin untuk mencegah virus ini? Iya, itu kabar buruknya. Aduh, belum ada Kabar berarti buruknya ya. adalah obatnya belum ada, namun beberapa dokter, artinya yang di-approve oleh BPOM ataupun oleh FDA Amerika belum ada. Tapi yang beberapa dokter memberikan di banyak tempat adalah remdesivir, obat yang untuk COVID dulu, serta ribavirin itu bisa diberikan sebelum ada bukti ilmiah yang kuat. Sedangkan vaksinnya sekarang dari tim Oxford sedang dalam uji klinik. Jadi kita harapkan akan Masih segera ada proses sehingga berarti di ya. tahun-tahun ke depan atau pada beberapa bulan ke depan bisa dicegah penyakit ini. Namun Tuh, jadi bahaya banget ya, belum ada vaksinnya untuk benar-benar bisa membasmi gitu. Kalau misalnya vaksin itu kan spesifik penyakitnya apa, obatnya itu spesifik, nggak bisa diberikan ke yang lain karena berbeda tuh ya, apa ya, struktur DNA atau RNA dari virus si Nipah ini, sama misalnya COVID ataupun flu burung, mungkin flu babi dan sebagainya, itu juga berbeda. Makanya vaksin tuh benar-benar spesifik dan harus dibuat khusus untuk virus itu. pertama adalah kan ini misalnya di Malaysia itu tadinya ditemukan karena ada orang Singapura yang sakit, kemudian didiagnosis di Singapura. Nah, kemudian ternyata penularannya lewat tukang potong daging, dalam hal ini babi. Kemudian tadi disampaikan 1 juta babi dimusnahkan di Malaysia. Nah, kita juga punya banyak peternakan babi, jadi harus waspada juga. Mungkin ada baiknya juga dicek apakah ada yang terinfeksi tidak. Yang kedua, Nah, jadi kalau misalnya ada yang terjangkit itu biasanya dimusnahkan supaya menghilangkan tadi ya potensi dari virus itu, mungkin dibakar, benar-benar dihabisi gitu supaya virusnya nggak berkembang biak di peternakan tadi gitu, karena peternakan ya tempat ngumpulnya binatang-binatang itu. Kalau misalnya nggak dimusnahkan, itu kemungkinan munculnya itu masih ada ya. Jadi mungkin harus dikasih disinfeksi gitu ya, benar-benar dibersihin gitu ya sampai benar-benar hilang gitu ya virusnya. Karena kalau dibiarkan ya pasti bakal berkembang biak, dan kalau udah bisa menular ke manusia ya manusianya akan menjadi korban selanjutnya. kita punya banyak kelelawar. Nah, ini yang menarik, yang bahaya. Jadi kelelawar itu mengapa jadi menyebarkan, karena dibuktikan di banyak penelitian, tidak dari satu penelitian itu bahwa deforestasi, penggundulan hutan itu menyebabkan kelelawar buah itu pindah
dari habitatnya di hutan kemudian mendekati ke perumahan-perumahan manusia. Migrasi gitu ya. Baik. Jadi untuk jangka panjang memang penggundulan hutan harus dicegah. Baik, jadi itu adalah beberapa faktor penyebab mengapa virus ini menarik dan berpotensi menular lebih jauh lagi. Prof, terima kasih karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Oke, jadi faktornya ternyata nggak cuma babi saja, tapi kelawar juga bisa menjadi faktor atau pembawa dari virus ini. Nah itu kan berbahaya karena kelawar itu kan lebih mudah bergerak gitu. Kalau misalnya babi itu kan biasanya di peternakan dan terbatas di hutan gitu kan. Arti nggak jauh-jauh banget gitulah aktivitasnya. Tapi kalau kelawar itu kan terbang ya, misalnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah kalau misalnya kelawar ini sakit dan membawa virus Nipah, itu bisa menyebar luas ke berbagai tempat gitu. Misalnya satu tempat sakit nih, terus menyebar ke tempat lainnya, bermigrasi gitu kan. Itu nggak cuma satu tempat, tapi tempat lainnya bisa tertular juga. Ya, jadi benar-benar harus dibatasi, jangan sampai virus ini masuk gitu ke Indonesia. Kalau misalnya udah masuk, itu akan sulit untuk diatasi karena nggak cuma dari satu jalan saja untuk menular. Misalnya antar manusia atau dari babi atau dari kelawar ya. Jadi banyak cara untuk virus ini tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari virus Nipah ini, yang tadi ya nggak cuma penyakit biasa tapi bisa mengancam jiwa kita ya. Potensi tadi 75 sampai 90% tingkat kematiannya. Itu kalau misalnya udah parah sampai 90% tuh ya. Jadi benar-benar harus berhati-hati dan jangan sampai kita tertular sama virus ini. Walaupun tertular, kita harus menjaga kesehatan lah pokoknya, jangan sampai penyakit ini mewabah di Indonesia. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.